Jadi kita jelaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh, dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara kejar kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Luar rumahnya yang bersangkutan. Sedang apa, Dan? Tadi sedang duduk-duduk kita tangkap. Kooperatif, Dan, orangnya ditangkap? Ditangkap kooperatif. Sendirian atau sama temannya atau gimana? Pertengahan Desember 2022 terjadi sebuah peristiwa yang mengejutkan publik, yakni aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Tak hanya merampok, komplotan tersebut juga menyekap sang wali kota beserta istrinya dan melumpuhkan 3 anggota Satpol PP yang berjaga di rumah dinas tersebut. Tentu, hal ini menimbulkan pertanyaan bagi publik, bagaimana bisa rumah dinas seorang wali kota disatroni oleh perampok? Senin 12 Desember 2022 pukul 3 dini hari, saat Santoso sedang terlelap, tiba-tiba dibangunkan oleh sang istri yang masih mengenakan mukena. Dalam keadaan setengah sadar, Santoso mendengar suara gedoran pintu yang sempat ia duga sebagai gempa. Namun dugaan Santoso salah. Belum sempat menyadari, dirinya langsung disergap oleh 3 orang yang masuk ke dalam kamarnya. Santoso diminta untuk tengkurap sementara kaki dan mulutnya ditutup dengan lakban. Hal serupa juga dialami oleh sang istri Feti. Bedanya, Feti didudukan di ranjang. Santoso sempat mendapat tendangan bertubi-tubi gara-gara enggan menunjukkan brankas tempat penyimpanan uang. Namun akhirnya Santoso menyerah setelah perampok mengancam akan menelanjangi sang istri. Lantaran memikirkan keselamatan sang istri, Santoso kemudian menunjukkan tas berisi uang tunai senilai 400 juta rupiah dan sejumlah perhiasan. Sebelum pergi, para perampok tersebut menanyakan lokasi ruang CCTV dan mengambil kotak decoder yang menyimpan rekaman seluruh kamera CCTV yang terpasang. Setelah ditinggalkan oleh para perampok, Santoso berusaha untuk berteriak lewat celah di rongga mulutnya yang dilakban. Namun sayang, tak ada satupun anggota Satpol PP yang mendatanginya. Hal ini lantaran mereka telah dilumpuhkan oleh komplotan perampok. Santoso kemudian ditolong oleh warga yang akan melakukan sholat subuh di masjid yang berada persis di samping rumah dinas. Setengah 5 ini karena saya teriak-teriak minta tolong, dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jagaji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, bergel di tangan, di mata, kaki. Ya, saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa, karena posisi tengkurap. Lama bergerak lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Penyelidikan pun langsung dilakukan oleh polisi untuk mengungkap siapa saja komplotan perampok yang menyatroni rumah dinas Wali Kota Blitar. Dari hasil rekaman CCTV terungkap bahwa para perampok tersebut menggunakan mobil berpelat merah. Sebulan pasca kejadian, polisi menangkap 3 dari 5 komplotan perampok. 3 pelaku yang ditangkap yakni Mujiyadi, Ali, dan Asmuri. Sementara 2 pelaku yang masih buron hingga kini adalah Oki Supriyadi dan Medi Afrianto. Dari hasil pemeriksaan para pelaku, terungkap bahwa mereka menyiapkan rencana perampokan ini dengan cukup matang. Mereka mempelajari situasi seperti jumlah orang yang berjaga hingga situasi di dalam kawasan rumah dinas. Polisi mengatakan komplotan perampok menggunakan fitur Google Maps untuk memetakan. Hal ini dilakukan seminggu sebelum melakukan aksi perampokan. Kelihayan para perampok ini tak terlepas dari rekam jejak mereka sebagai residivis kasus yang sama. Bahkan, mereka pernah ditahan di sejumlah wilayah termasuk Papua. Seusai merampok, mereka kabur ke sejumlah daerah yakni Bandung, Medan, dan Jombang. Menanggapi ditangkapnya para pelaku membuat Santoso sedikit merasa lega. Santoso sendiri tak mau berasumsi banyak terkait motif perampokan, termasuk soal motif yang dilatar belakangi politik. Ia mengapresiasi kinerja polisi dan berharap agar seluruh pelaku ditangkap. Kemudian perencanaan ini dimulai sejak yang bersangkutan menjalani hukuman di LP terakhir. Kemudian yang bersangkutan juga mengajak para pelaku lain, 4 tersangka lain,
Kemudian yang bersangkutan juga yang membeli mobil Innova yang warna hitam digunakan waktu di TKP, termasuk yang menyiapkan plat nomor warna dinas atau plat merah. Kemudian yang bersangkutan juga yang di CCTV kelihatan membuka pagar masuk pertama kali. Kemudian uang yang diperoleh itu sekitar 730 juta dari wali kota Blitar. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian atau mengambil bagian 140 juta. Kemudian 3 buah jam tangan merek Guess yang nanti akan kami tunjukkan di dalam barang bukti. Menyampaikan terima kasih khususnya kepada Kapolda beserta jajarannya, Pak Direktur Diskrim Polda Jawa Timur yang telah bekerja keras sehingga telah bisa menunjukkan pelakunya tadi. Ada 3 orang yang sudah tertangkap, yang 2 masih dalam pengejaran. Jelang akhir Januari, publik dikejutkan dengan perkembangan kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar. Polisi menangkap dan menetapkan ex-Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar sebagai tersangka dalam kasus ini. Polisi menyebut Saman Hudi menjadi otak perampokan rumah dinas yang ditinggali oleh Santoso. Jadi kita jelaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh, dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Saman Hudi ditangkap oleh polisi pada 27 Januari 2023 di pusat olahraga miliknya di Blitar, Jawa Timur. Wali Kota Blitar 2 periode ini kemudian digelandang ke Polda Jatim pada hari yang sama. Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Hermanto mengungkapkan penetapan tersangka pada Saman Hudi berdasarkan sejumlah bukti. Sebelum ditangkap, Saman Hudi terlebih dahulu diintai oleh polisi selama hampir 1 bulan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Kombes Pol Totok Suharyanto menerangkan, Saman Hudi diduga memberi informasi tentang denah rumah, kondisi, hingga waktu paling tepat untuk melakukan aksi perampokan. Tak hanya itu, Saman Hudi juga disebut memberikan info bahwa setiap akhir tahun ada uang tunai hingga 800 juta rupiah di rumah dinas Wali Kota Santoso. Saman Hudi merencanakan aksi ini dengan para pelaku saat sama-sama ditahan di Lapas Sragen pada periode Agustus 2020 hingga Februari 2021. Sebagaimana diketahui, Saman Hudi ditahan atas kasus suap pembangunan SMPN 3 Kota Blitar pada Juni 2018 silam. Ia terbukti menerima suap senilai 1,5 miliar rupiah dan dihukum 5 tahun penjara. Saman Hudi kemudian bebas pada 10 Oktober 2022 lalu setelah mendapat pembebasan bersyarat. Tak hanya masyarakat, Wali Kota Blitar Santoso merasa terkejut ketika mengetahui keterlibatan Saman Hudi. Santoso mengaku dirinya tak menyangka pendahulunya terlibat dalam aksi perampokan ini. Ia pun berharap agar Saman Hudi segera diberikan kesadaran. Santoso berujar, hubungannya dengan Saman Hudi hingga sekarang masih baik-baik saja. Menurut Santoso, dirinya tetap menghargai Saman Hudi sebagai seniornya. Atas perbuatannya, Saman Hudi dijerat dengan pasal 365 junto pasal 56 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara selama 4 tahun. Tadi ditangkapnya yang jelas di luar rumah. Yang bersangkutan kemarin sore tidak terdeteksi dan tidak terlihat di depan rumahnya atau dalam rumah. Jadi kita tangkapnya di luar rumahnya yang bersangkutan. Sedang apa, Dan? Tadi sedang duduk kita tangkap. Kooperatif, Dan, orangnya ditangkap. Ditangkap kooperatif. Sendirian atau sama temannya atau gimana? Waktu menangkap? Tadi bersama rekannya dan kita datangin, rekan-rekannya juga kooperatif. Penangkapan terhadap Saman Hudi memunculkan isu terkait dengan aksi balas dendam. Hal ini terkait dengan orasi yang disampaikan oleh Saman Hudi sesaat setelah kebebasannya dari penjara pada tahun lalu. Kami akan lupa sejarah penguasaan. Yang saling dolimi
Saya di penjara 4 tahun 4 bulan tidak ada masalah. Demi rakyatnya. Tetapi tahu pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa saya Coba sama negeri. saya masih ingat Hidup. bahasa itu. Saya di kota Blitar ini mengatakan tapi jebule adalah Sukarti. Saya mendidik mereka menjadi baik, nggak tahunya dia membeli. Saya membuatkan kaos. Artinya tanpa menyerah, saya boleh dia nanti yang korupsi sama Yudi atau mereka saya sudah punya bukti yang kuat membuat dibebaskan dia di penjara nanti. Orasi tersebut disampaikannya di hadapan pendukung dan awak media yang menunggunya di rumah pada Senin 10 Oktober 2022 atau hari kebebasannya. Kala itu Saman Hudi mengaku telah dizolimi oleh politik. Ia pun menyatakan akan kembali terjun ke dunia politik dan melakukan aksi balas dendam. Tak jelas balas dendam apa yang dimaksud oleh Saman Hudi. Ia juga mengatakan akan berjuang untuk warga. Terkait dengan aksi balas dendam Saman Hudi juga diungkapkan oleh seorang tersangka perampokan bernama Mujiadi. Dalam BAP-nya, Mujiadi mengatakan bahwa latar belakang Saman Hudi terlibat perampokan karena adanya motif dendam atau sakit hati. Dikatakan oleh Mujiadi bahwa Saman Hudi sakit hati dengan wali kota Blitar yang aktif saat ini, Santoso. Menurut Mujiadi, Santoso disebut sebagai sosok yang menjebloskan Saman Hudi ke penjara. Tentu, hal ini dibantah oleh Saman Hudi ataupun kuasa hukumnya. Saman Hudi memberikan bantahannya saat pertama kali tiba di Polda Jatim pada 27 Januari lalu. Sementara itu kuasa hukum Saman Hudi, Joko Trisno Mudianto mengklaim bahwa hubungan Santoso dan kliennya sangat baik. Terlebih Santoso merupakan orang yang mendampingi Saman Hudi saat masih menjabat sebagai wali kota Blitar. Joko menuding bahwa Mujiadi telah melakukan rekayasa terkait BAP-nya. Sementara itu, soal video orasi Saman Hudi yang menyatakan ingin balas dendam, Joko menyebut hal itu murni unsur politik bukan dendam pribadi. Joko mengatakan kliennya tak mengenal sosok Mujiadi. Meski begitu, Saman Hudi pernah bertemu dengan Mujiadi saat masih sama-sama ditahan di Lapas Sragen. Keduanya juga sempat berkomunikasi namun Saman Hudi tak mengetahui nama Mujiadi. Sementara itu, Kasubdit 3 Jatantras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Lintar Mardono mengatakan bahwa Saman Hudi sempat menyampaikan kepada para pelaku soal rasa sakit hati dan dendam terhadap Santoso. Namun hal ini masih didalami kembali oleh penyidik. Pasca jadi tersangka, Saman Hudi kemudian langsung bergerak menetapkan langkah hukum selanjutnya. Saman Hudi beserta tim kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus perampokan rumah dinas wali kota Blitar oleh penyidik kepolisian. Pak, dendam apa? Dendam, Pak Polisi. Dendam. Jarak. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam apa? Jangan jarak dulu. Jarak. Terkait pengajuan pra-peradilan ini disampaikan oleh juru bicara tim kuasa hukum Saman Hudi, Hendy Priyono, pada Senin 30 Januari. Menurut Hendy, kliennya belum pernah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan digelandang ke Polda Jatim. Hendy mengatakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, untuk menetapkan sebagai tersangka harus memenuhi 2 alat bukti dan disertai dengan pemeriksaan sebagai saksi. Pra-peradilan terhadap Polda Jatim tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Saman Hudi ke Pengadilan Negeri Blitar. Sementara itu, kuasa hukum Saman Hudi lainnya, Joko Trisno mengatakan, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Jatim pada Jumat 27 Januari hingga Sabtu 28 Januari, kliennya membantah semua tuduhan dari hasil pemeriksaan tersangka Mujiadi. Joko menekankan tidak ada bukti lain terkait keterlibatan Saman Hudi selain keterangan tersangka. Untuk itu, tim kuasa hukum akan membuktikan bahwa kliennya tak melakukan apa yang dituduhkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.